Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Yang keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Puji nama Tuhan, bersama seluruh imam dan para pelayan yang melayani saat ini, ingin menyapa Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Shalom. Shalom. Selamat sore untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab kita. Mari saat ini kita akan masuk dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Untuk itu, mari sebelum kita masuk, kita satukan hati kita mau berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Itu terbukti sampai saat ini. Kalau kami boleh mempersiapkan diri kami saat ini Tuhan, kami boleh meluangkan waktu kami untuk beribadah kepadamu. Kami yakin dan percaya itulah kemurahan-Mu dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, di waktu dan saat ini Tuhan yang Engkau berikan kepada kami mau pergunakan sebaik-baik mungkin. Biarlah kami boleh memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Bahkan biarlah sebentar nanti pemberitaan firman-Mu itu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap keluarga yang saat ini sedang menyaksikan video ini Tuhan, yang sedang mengikuti ibadah ini Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah mereka, Roh Kudus-Mu yang mengurapi dan memberkati setiap pribadi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah darah-Mu Tuhan menyucikan kami, darah-Mu yang melayakan kami semua, sehingga kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan dengan satu kekudusan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Mari sama-sama angkat hati. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Mari sekali lagi katakan pujian.
kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari saudara lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, kuasa darah-Mu, kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu, amin. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Jadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih untuk korban-Mu di atas kayu salib yang sudah menjadikan kami manusia yang baru, menjadi ciptaan yang baru di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Pakailah setiap hidup kami, biarlah kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Mari sama-sama angkat pujian ini. Hidup ini Adalah kesempatan, amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri.
nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Engkau. Hari ini kami boleh kembali berada di ibadah pendalaman Alkitab. Biarlah firman-Mu menjadi bagian berkat kami. Bahkan bukan hanya kami jemaat, siapapun yang sempat boleh mendengarkan firman Allah dari apa yang kami siarkan ini. Kiranya berkat Tuhan turun atas hidup mereka sekalian, sehingga kami tahu apa yang jadi kehendak Tuhan, isi hati Tuhan, dan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami siapkan hati kami, dan kuasa Roh Kudus menyertai dan mengurapi kami semua. Amin. Puji Tuhan, bersama istri saya sampaikan Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita di hari di mana kita diberi kesempatan ibadah pendalaman Alkitab. Tibalah kita di Ulangan 16 dan melangkah di Ulangan 17. Saya melihat dua perikop yang bagus sekali, yaitu pengadilan adil, yang adil, dan pengadilan yang tertinggi. Ya, jadi dua perikop ini kita akan bahas. Jika tidak selesai hari ini, kita akan lanjutkan pada hari yang akan datang, di mana Tuhan memberi kita kesempatan. Ulangan 16 ayat 18 sampai ayat 20 lebih dahulu dibaca. Hakim-hakim dan petugas-petugas haruslah kau angkat di segala tempat yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi ada pengangkatan hakim, kemudian petugas-petugas haruslah kau angkat. Ya, terus Menurut suku-sukumu. ya, Mereka harus menghakimi bangsa itu dengan pengadilan yang adil. jadi diinginkan para hakim itu mengadili dengan adil. Ya, adil, benar. Terus Janganlah memutarbalikkan keadilan. tidak boleh memutar keadilan, kata Tuhan. Terus Janganlah memandang bulu ya, dan janganlah menerima suap. Sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana. tidak boleh memandang bulu, tidak boleh terima suap. Terus Dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. terus Semata-mata keadilan, ya, itulah yang harus kau kejar, itu keadilan yang semata-mata dikejar. Terus supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. sekarang lompat di pasal 17 ayat 8. Apabila sesuatu perkara terlalu sukar bagimu untuk diputuskan, misalnya bunuh-membunuh, tuntut-menuntut, atau luka melukai, perkara pendakwaan ini di dalam tempatmu, maka haruslah engkau pergi menghadap ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Haruslah engkau pergi kepada imam-imam orang Lewi dan kepada hakim yang ada pada waktu itu, dan meminta putusan. Mereka akan memberitahukan kepadamu keputusan hakim, dan engkau harus berbuat menurut keputusan yang diberitahukan mereka kepadamu dari tempat yang akan dipilih Tuhan. Engkau harus melakukan dengan setia segala yang ditunjukkan mereka kepadamu, menurut petunjuk yang diberikan padamu, dan menurut keputusan yang dikatakan mereka kepadamu, haruslah engkau berbuat. Janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri dari keputusan yang diberitahukan mereka kepadamu. Orang yang berlaku terlalu berani dengan tidak mendengarkan perkataan imam yang berdiri di sana sebagai pelayan Tuhan Allahmu, ataupun perkataan hakim, maka orang itu harus mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Maka seluruh bangsa itu akan mendengar
dan menjadi takut dan tidak lagi berlaku terlalu berani. Nah, kalau pengadilan yang adil tadi, orang-orang tidak bisa menyelesaikan suatu perkara, maka mereka pergi ke pengadilan tertinggi. Di sana ada imam-imam orang Lewi, ya, yang dimintai keputusan, ya. Tetapi ayat 12 diingatkan, orang yang berlaku terlalu berani dengan tidak mendengarkan perkataan imam yang berdiri di sana sebagai pelayan Tuhan Allahmu atau perkataan hakim, maka orang itu harus mati. Demikianlah orang tidak berani berbuat kesalahan. Ya, ini satu hal yang sangat penting pada waktu itu, karena supaya bangsa Israel itu menjadi takut dan tidak ada orang yang berbuat jahat. Itu maksudnya ada pengadilan yang adil dan pengadilan yang tertinggi. Jadi hakim-hakim diminta untuk mengadili, menghakimi dengan adil. Apakah ada pengadilan yang di dunia ini adil? Ya. Apakah ada pengadilan di dunia yang membuat manusia jadi takut? Ya. Ini pertanyaan penting untuk kita jawab. Saya ingin baca di Pengkhotbah pasal 3 ayat 16 dan ayat 17. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan, dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Nah, itu kan. Di situ pun tidak ada keadilan. Di tempat pengadilan, di tempat keadilan. Harusnya di tempat keadilan itu ada keadilan. Ayat 17. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil. Akhirnya penulis Pengkhotbah ini mengatakan Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil atau tidak benar, karena untuk segala hal dalam segala pekerjaan ada waktunya. Ya, jadi pengkhotbah itu adalah yang ditulis oleh Raja Salomo ketika ia sudah dalam keadaan kejatuhan. Dia menulis Kidung Agung ketika dia sedang dalam api asmara, cinta mula-mula hangat. Dia menuliskan Kidung Agung. Kemudian dalam keadaan yang penuh hikmat, Salomo menuliskan Amsal Salomo. Tetapi kitab Pengkhotbah ditulis pada saat dia sudah jatuh. Pengkhotbah dimulai dengan segala itu sia-sia. Coba kita baca pasal 1. Demikianlah orang yang sudah jatuh, semuanya sudah tidak seperti dulu, tidak lagi bersemangat, tidak lagi segala sesuatu menjadi yang bergairah baginya, semua sudah sia-sia. Ya, manusia itu sia-sia. Coba Pengkhotbah 1 dibaca itu perikopnya. Segala sesuatu sia-sia. Segala sesuatu sia-sia. Ayat yang kedua. Kesia-siaan belaka, kata Pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Nah, ini yang menulis ini anaknya Daud yang bernama Salomo. Di waktu dia sedang memuncak dalam cinta, dia menuliskan kitab Kidung Agung. Itu penuh kisah asmara, ya. Tetapi dalam keadaan dia penuh hikmat, dia menuliskan Amsal Salomo. Tapi pengkhotbah ini dia mengatakan segala sia-sia. Oleh karena itu kita harus belajar dari kehidupan ini agar kita tetap di dalam kondisi cinta, bergairah kepada Tuhan. Ya, jangan kita melakukan apa yang salah sehingga
semuanya kita anggap sudah tidak ada gunanya, sia-sia. Seperti yang dikatakan Salomo, dia jatuh dalam penyembahan berhala, dia jatuh dalam banyak istri, ya, banyak gundinya, sehingga semua menjadi sia-sia. Ya, biarlah kita tetap setia, tetap bertahan, tetap menjadi orang yang berkenan di mata Tuhan. Puji Tuhan, kita lanjut. Ya, di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 di situ dikisahkan bagaimana Salomo sesudah mendapatkan hikmat untuk memutuskan hukum. Karena dia diangkat menjadi raja ketika masih sangat muda. Dan dia berkata, aku terlalu muda untuk mengadili bangsa yang besar ini, di mana Tuhan menuntut keadilan bagi orang-orang yang sedang diadili, dan orang-orang yang sedang mengadili, menghakimi, dituntut untuk prioritas utama adalah mereka lakukan yang adil, yang benar. Di Salomo ini berkata, aku terlalu muda Tuhan, beri aku hikmat. Satu waktu Tuhan datang dalam keadaan mimpi kepada Salomo, apa yang kamu ingin aku lakukan? Salomo bilang, aku tidak minta apa-apa kecuali hikmat. Hikmat untuk memutuskan hukum, sehingga hukum yang dia putuskan itu adil, benar. Ya, itu pada waktu dia sedang memuncak di dalam hubungan dengan Allah dengan baik, intim dengan Tuhan. Dia diberi hikmat begitu rupa. Coba kita baca 1 Raja-Raja 3 ayat 16. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja. Ya, Lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. nah jadi mereka sendirian, tidak ada orang jadi saksi. Ya, terus Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. jadi tindis anaknya mati. Nah, terus waktu mati anaknya, dia ambil anak dari perempuan yang satu yang masih hidup, ditukar. Ya, terus Pada waktu tengah malam ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hambamu ini tidur. Dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-amati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. ternyata ibu ini kenal anaknya, dan anak itu pun kenal ibunya. Ya, dia bilang ini bukan anak saya. Nah, terus Kata perempuan yang lain itu, bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati. terus Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. ya, Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati. Yang lain berkata, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. ya. Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Jadi raja bilang ambil pedang. Wah, mereka kaget kira-kira. Mau apa raja dengan pedang ini? Ya, coba lanjut. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi Wah, 2. penggal, potong 2. Adil. Ya, yang seorang ambil bagian atas kepala, yang seorang ambil bagian kaki, yang bagian bawah. Ya, penggal. Terus Dan berikanlah setengah kepada yang satu
dan yang setengah lagi kepada yang lain. Ya, Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anak itu. nah ibu yang sejati bilang jangan anak saya mati, biarlah kasihkan dia. Ini ibu yang sejati. Ya, naluri ibunya berkata anakku harus hidup. Ya, biarkan dia yang ambil. Terus, Ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. ya, Jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi Terus? yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu. Nah. Penggalah. Tetapi raja menjawab katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Ya. Jangan sekali-kali membunuh dia. Dia Ya. itulah ibunya. Jadi Raja Salomo diberi hikmat, masih muda. Dia bilang ambilkan pedang, aku akan potong dua. Ini satu hikmat yang luar biasa dari Tuhan. Sehingga ketika ibu yang anaknya mati merasa itu baik, anak dari ibu yang hidup ini, itu ibu dari anak yang hidup itu, dia bilang tidak, kasih dia, biarkan anak saya hidup. Sekarang tahulah Raja Salomo, berarti ini anak ibu itu punya, berikan sama dia. Ini satu hikmat. Pedang tidak mungkin sebenarnya netral di dalam penghakiman. Dua-duanya netral. Pasti ada salah satunya yang salah. Dan Salomo juga tidak bisa netral. Tapi dia harus adil. Kalau memang ini salah, ya salah. Ini benar, ya benar. Itu pengadilan. Ya. Seringkali orang yang salah menuntut hakim tidak adil, padahal hakim sudah menjalankan keadilan. Nah, atau seringkali hakimnya bisa dibuat untuk tidak berlaku adil. Itu sebabnya Salomo mengatakan di tempat keadilan tidak ada keadilan seringkali. Ya, tapi Salomo dengan hikmat pedang itu, dia mengatakan ini pedang akan membelah dua bayi ini. Nah, dari itu muncul mana ibu yang asli. Saudara yang kekasih, kita punya pedang roh, itulah firman Tuhan. Ya, Ibrani mengatakan firman Allah itu tajamnya lebih tajam daripada pedangnya Salomo, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Dia sanggup memisahkan sumsum dan tulang. Nggak ada yang tersembunyi. Coba kita baca Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-12 dan 13. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ya, Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, ya. yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Nah, jadi pedang Salomo itu tidak lebih tajam dari pedang firman Allah. Ya, tajam. Dia sanggup membedakan pertimbangan pikiran kita. Tidak ada satu makhluk pun tersembunyi. Ya, dikatakan sebab firman Allah hidup, kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa, roh, sendi-sendi dan sumsum, dan sanggup membedakan pertimbangan pikiran kita. Ya, dan tidak ada satu makhluk pun tersembunyi di hadapan pedang roh ini, firman Allah.
untuk bisa menjadi hakim yang adil, bisa mengatur perkara dengan penuh keadilan. Inilah yang paling penting, firman Allah yang ditampilkan. Ketika firman Allah ditampilkan, Alkitab berkata tidak ada satu makhluk tersembunyi di hadapan Dia. Puji Tuhan. Sebab penghakiman dari firman, penghakiman dari Tuhan itu akan berlaku bagi semua manusia satu kali. Manusia ditetapkan untuk mati satu kali. Semua manusia ditetapkan harus mati satu kali, kemudian dihakimi. Ya, itu pengadilan tertinggi, pengadilan yang adil seadil-adilnya. Di dunia ini betul, kata pengkhotbah, seringkali di tempat pengadilan tidak ada keadilan. Yang benar bisa salah, yang salah bisa jadi benar. Ya. Tapi satu hari kelak ada penghakiman yang tertinggi. Ya, bukan penghakiman tertinggi seperti di kitab Ulangan yang dibawa kepada imam-imam. Ya, kepada hakim. Tapi itu pun dilakukan pada saat itu di hadapan Allah, yang mana orang semua harus bertanggung jawab, baik yang mengadili maupun yang sedang diadili. Tetapi Alkitab berkata satu waktu, penghakiman yang benar-benar adil, benar-benar itu akan terjadi dengan hakim yang tertinggi pula. Itulah Yesus Kristus, firman Allah yang hidup. Ya, tidak ada makhluk tersembunyi di hadapan hakim, maha hakim itu, yaitu Tuhan Yesus, adalah firman Allah yang hidup bagi kita sekarang. Tapi untuk nanti Tuhan akan menjadi hakim dari segala bangsa manusia. Itu sebabnya kita harus berhati-hati dengan hidup ini. Ya, memang kita tidak sempurna. Memang kita banyak melakukan hal-hal yang kurang baik, tapi Alkitab berkata, satu hari kelak, apa yang kita lakukan kita pertanggungjawabkan. Coba kita baca Ibrani pasal 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Satu kali manusia mati. Dan sesudah itu dihakimi. Jadi mati bukan urusan selesai. Ada banyak orang menjadi depresi, tekanan jiwa akibat problem yang begitu banyak, begitu besar. Dia tidak bisa menanggung. Akhirnya dia gantung diri, dia bunuh diri. Dia pikir dengan bunuh diri sudah selesai. Malah tidak selesai. Karena dia akan dihakimi dan dibuang ke dalam neraka. Orang membunuh diri sama membunuh orang, hukumannya mati, mati kekal, dibuang ke dalam lautan api. Saya pernah berapa puluh tahun yang lalu melayani seorang istri yang sedang stres berat, tekanan jiwa, oleh karena suaminya yang mabuk setiap malam. Dia tidak bisa tahan. Kalau suami sudah mabuk, suaminya membuka baju, keluar dari rumah dengan telanjang badan. Setiap hari sampai dia dipertemukan dengan kami layani. Saya kasih firman Tuhan, doakan, bawa ke gereja.
Tapi kasihan, ya, putranya yang sulung dengan putra saya yang sulung itu teman sekolah kecil. Ya. Tapi suatu waktu pagi-pagi ketika saya ngantar anak-anak, ya rumahnya tidak jauh dari rumah saya. Saya lewat dan banyak orang berkerumun. Padahal ini bukan orang tidak punya uang. Orang punya. Ya. Akhirnya ibu ini didapati gantung diri di rumahnya. Suaminya lihat, anaknya yang lihat, anak sulungnya gantung diri, mati. Dia pikir dia sudah tidak sanggup, tekanan jiwa, tekanan batin ini. Dia pikir itu selesai. Tidak selesai. Karena itu jangan bunuh diri. Bunuh diri bukan jalan keluar. Tuhan Yesus itu jalan keluar. Marilah kepadaku, kamu yang berlelah dan bertanggungan berat. Pikulku. Segala apa yang ada di dunia yang menjadi beban kita, itu kuk yang ringan, kata Tuhan. Tidak ada manusia yang tanpa kesulitan, tanpa persoalan, tidak ada kuk. Semua kita punya. Tapi kata Tuhan, kalau engkau datang kepadaku dan menyerahkan itu bebanmu, aku gantikan kuk yang ringan. Tapi sayangnya orang cari apa? Cari jalan pintas, gampang-gampang langsung gantung diri, mati. Seandainya kata Yudas Iskariot yang begitu tertekan jiwanya ketika melihat akibat perbuatannya dia, gurunya disiksa, gurunya mengalami penderitaan, mau datang kepada Tuhan, masih ada pengampunan. Tapi Alkitab berkata memang dia tidak mendapatkan itu karena dia bunuh diri, perutnya terburai. Cinta uang. Bunuh diri bukan jalan keluar. Mati satu kali, manusia dihakimi. Jalan keluar adalah Yesus, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Datang kepadaku, kata Tuhan. Aku punya solusi. Aku punya jalan keluar untuk kamu. Kembali kepada Alkitab, kembali kepada firman, kembali kepada Allah. Segala kalanya letakkan di kaki Tuhan. Kuk. Semua kita punya kuk. Semua kita punya pergumulan. Tapi kuk yang ringan datang daripada Tuhan. Puji Tuhan. Penghakiman terakhir nanti, penghakiman tertinggi itu tahta putih. Wah, sesudah itu nggak ada lagi penghakiman. Itu yang terakhir. Itu terjadi dengan hakimnya, yaitu Tuhan Yesus Allah yang jadi hakim, dan hakim yang benar, hakim yang tepat, dan tidak ada hakim yang lebih tinggi dari dia. Hakim di atas skala hakim, ya, raja di atas skala raja, dan dia yang duduk di tahta putih itu menghakimi orang-orang mati. Wow, ini penghakiman tertinggi. Kalau di Ulangan 17 tadi penghakiman tertinggi, tapi belum. Itu manusia biasa yang tetap menghakimi walaupun di atas nama Tuhan. Ya, banyak orang bersumpah demi nama Tuhan, aku tidak buat, padahal buat. Kita jangan berbicara di luar gereja, di dalam lingkup gereja. Kita jangan berbicara di lingkup para jemaat biasa,
Di lingkup hamba-hamba Tuhan pun ada yang berani melakukan kesalahan dan berdusta. Dipikir tidak ada orang tahu. Ada yang tahu. Segala makhluk tidak tersembunyi di hadapan Tuhan. Kita baca Wahyu 20. Ini sesudah kerajaan 1000 tahun damai selesai. Maka ada pengadilan tertinggi terakhir, tahta putih yang besar. Ya. Ayat 11 sampai ayat 15. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Ya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Ya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, Ya. berdiri di depan tahta itu. Ya. Lalu dibuka semua kitab. Semua kitab dibuka. Terus, Dan dibuka juga sebuah kitab lain, ya. yaitu kitab kehidupan. Ya. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Jadi orang dihakimi menurut perbuatan mereka. Tapi tidak sembarangan Tuhan menghakimi. Ada kitab-kitab yang menulis segala perbuatan manusia. Terus, Berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu, terus, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, ya. dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Nah, dihakimi menurut perbuatan. Ini penghakiman terakhir. Terus, Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. ya. Itulah kematian yang kedua, Nah, lautan api. lautan api itu mati kekal. Jadi jangan mati rohani, kemudian akhirnya mati kekal. Ya, itulah lautan api. Terus ayat 15 sekarang. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, Ya, dilemparkan ke dalam lautan api itu. itu pentingnya nama kita tersurat di kitab Al-Hayat, kitab kehidupan. Dalam ibadah hari Minggu saya katakan bahwa kita harus menjadi anak-anak sulung yang diangkat oleh karunia sulung roh, supaya nanti kumpulan meriah terjadi di Bukit Sion, anak-anak sulung yang terdaftar namanya di sorga. Jadi kalau kita baca Wahyu pasal 20, di sana ada kerajaan 1000 tahun. Sesudah kerajaan 1000 tahun, iblis dihukum, dan sesudah itu ada hukuman yang terakhir. Jadi tahta putih, pengadilan tertinggi terakhir ini terjadinya sesudah kerajaan 1000 tahun. Berakhirlah sejarah manusia. Bumi, langit, dan segala isinya selesai. Itulah yang disebut hari kiamat. Bumi, langit, segala isinya selesai. Tidak ada lagi. Semua hilang lenyap. Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru, Langit yang baru, dan bumi yang baru. bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, Ya. dan laut pun tidak ada lagi. Nah, laut pun sudah tidak ada. Jadi kembali seperti pada saat pertama, kosong. Jadi bumi itu lenyap, langit lenyap. Bukan tidak lenyap. Saya pernah dengar ada yang menyatakan langit dan bumi yang ada itu tidak lenyap, cuma dibaharui. Tidak, lenyap. Jadi pada waktu lenyap semua, jadi bumi kembali seperti pada mulanya kosong.
Kemudian Allah menciptakan langit dan bumi yang baru. Ya, langit dan bumi yang kita diami sekarang telah rusak. Rusak oleh dosa, rusak oleh iblis, rusak oleh segala pekerjaan manusia. Dan satu-satunya cara untuk melenyapkan bekas-bekas yang dirusak manusia pada bumi ini oleh dosa-dosa manusia, maka Tuhan menghancurkan, kata Petrus, dengan api dan belerang. Coba kita baca. Enak ya kalau kita dengar penjelasan, baca. Jadi kita bisa tahu dari membaca itu. Ya, coba kita baca. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 7 sampai 14. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api, Ya. dan disimpan untuk hari penghakiman Nah, terus dan kebinasaan orang-orang fasik. terus Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, ya, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, ya. dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Terus Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan Langit lenyap lenyap, dengan gemuruh yang dahsyat, unsur dunia hangus. dalam nyala api. Terus Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. hilang lenyap. Tidak ada lagi itu bumi yang dikotori oleh kotoran-kotoran dosa dari manusia. Terus Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. ya, jadi kita dituntut hidup benar, hidup kudus. Menjadi orang Kristen bukan hanya jadi orang yang beragama Kristen, lalu kelakuan kita tidak benar. Orang Kristen dituntut oleh Tuhan hidup benar dan hidup kudus. Terus Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, Ya, kita menantikan langit yang baru langit yang baru, dan bumi yang baru, bumi yang baru. di mana terdapat kebenaran. Tidak ada lagi dosa. Ya, jadi bumi dan langit yang ada yang dikotori oleh dosa manusia. Perbuatan ketidakkebenaran manusia. Mau diadili oleh manusia di hakim, di pengadilan manusia, itu pun dikatakan di tempat pengadilan tidak ada keadilan. Tapi kita harus ingat satu waktu, hakim-hakim yang mengadili itu akan diadili di hadapan hakim agung ini. Hakim yang di atas segala hakim. Allah sendiri di dalam Yesus yang duduk di tahta putih itu. Itu penghakiman terakhir. Ya, tahta putih namanya. Jadi memang langit bumi hilang, hancur. Coba kita baca Yesaya 34 ayat 4. Segenap tentara langit akan hancur, dan langit akan digulung seperti gulungan kitab. Wah, langit digulung habis. Terus Segala tentara mereka akan gugur, Ya. seperti daun yang gugur dari pohon anggur. sekian, terima kasih. Jadi penghakiman itu ada dua macam. Yang satu tahta pengadilan Kristus.
Itu penghakiman terhadap umat Tuhan, umat Allah. Untuk apa? Bukan untuk dihukum, tapi menerima upah. Jadi orang-orang yang hidup dalam Kristus, yang hidup benar dan melayani Tuhan, akan menghadap pengadilan, namanya pengadilan Kristus, untuk menerima upah. Ada juga yang tidak punya upah, ada juga yang tidak punya mahkota, tergantung apa yang dibuatnya. Ada yang punya mahkota, ada 5 mahkota di surga, ada yang punya 5, ada yang punya 2, ada yang tidak punya. Tidak pernah menangkan jiwa, tidak pernah bersaksi, tidak pernah menjadi kesaksian, tidak punya mahkota. Masuk surga? Iya, karena dia mempertahankan imannya kepada Kristus. Dia hidup benar, hidup kudus, tapi dia tidak berbuat apa-apa dengan hidupnya ini. Banyak jiwa-jiwa terhilang, banyak jiwa-jiwa yang harus diinjili. Amanah agung harus disampaikan kepada seluruh dunia, baru tiba hari kesudahannya. Biar orang Kristen, dia pikir ya sudah, saya kan tidak masuk dalam penghukuman kekal. Nah, orang-orang yang mengalami kebangkitan pertama itu masuk di tahta pengadilan Kristus. Tapi penghakiman tahta putih itu setelah masa 1000 tahun damai. Ini buat orang-orang yang mati secara rohani, yang menolak Kristus, yang tetap berbuat jahat. Semuanya ada di tahta putih itu. Nanti kita berbicara tahta pengadilan Kristus. Apa yang diadili? Sekarang kita berbicara tentang tahta putih. Ya. Coba Wahyu 20 ayat 11a saja. Lalu aku melihat suatu tahta putih. Ya, yang suatu besar. tahta putih. Tahta putih betul-betul putih. Putih. Terus Yang besar, dan dia yang duduk di atasnya. ya. Jadi tahta putih ini betul-betul tahta putih untuk menghakimi. Baca aja sampai ayat 12 Wahyu 20 itu. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan Ya. langit, Sudah tidak ada bumi langit yang ada. Terus dan tidak ditemukan lagi tempatnya. tidak ada lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Ini bukannya mati fisik, mati secara rohani. Orang yang berbuat dosa tidak mau bertobat, rohaninya tidak pernah dihidupkan, mati. Ada banyak orang hidup secara fisik, tapi mati secara rohani. Di keliling kita setiap hari ada. Kita tega melihat mereka mati rohani, dan akibatnya penghukuman kekal. Atau kita mau memanfaatkan waktu untuk berdoa bagi orang-orang yang belum diselamatkan, bagi keluarga kita, kenalan kita, teman kita, atau kita mau menginjili mereka. Siapa tahu Tuhan pakai hidup kita. Kalau tidak, orang mati dalam dosa itu mati untuk satu kali, nanti dihakimi tahta pengadilan Allah, tahta putih. Putih, betul-betul putih. Putih itu menggambarkan kesuciannya, kejujurannya, keadilannya. Itu putih. Ya. Kemuliaan yang luar biasa dari tahta putih itu. Itu gambaran putih, tahta putih itu. Dari sana terpancar kejujuran, keilahiannya, kemuliaannya, benar-benar suci. Dan apa yang dikatakan?
Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Waktu itu kita tidak bisa bilang, saya tidak berbuat itu kok. Oh, di dunia ini sekarang ada suami-suami tidak betul, menyeleweng, nyimpang, berbuat dosa, tidak setia pada istrinya, tidak setia pada istri masa mudanya. Waktu itu dia tidak bisa bilang, aku tidak berbuat itu. Oh, ini tercatat, kan di situ ada buku, dicatat semua orang-orang menurut perbuatannya. Ada malaikat catat, tidak bisa kamu lari, tidak ada makhluk tersembunyi di hadapan Tuhan, hakim yang adil itu, hakim yang benar. Di dunia kita bisa bilang saya tidak berkata itu. Siapa bilang? Kamu akan dihakimi menurut ucapanmu. Itu pun dicatat, direkam. Tidak ada yang terluput. Hati-hati dengan kata-kata, hati-hati dengan perbuatan kita. Allah sendiri jadi hakimnya. Siapa bisa sembunyi dari hakim itu? Tidak ada, tidak ada. Siapa yang mau bela diri? Tidak ada. Hakimnya. Ini penghakiman yang adil. Ya. Tidak ada yang bisa membenarkan diri. Saya tidak bisa, saya tidak buat, saya tidak buat. Siapa bilang? Ini ada. Manusia tidak bisa mengelak. Ya. Sampai kata-kata kita pun. Dia Maha tahu. Wahyu 14 ayat 7. Ayat 6 dan ayat 7. Dan aku melihat seorang malaikat lain, Ya, terbang di tengah-tengah langit, ya, dan padanya ada Injil yang kekal, untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, ya. karena telah tiba saat penghakimannya. Nah, saatnya penghakiman, muliakan Allah itu. Nah, ada orang bisa sembunyi, sampai pun dosa yang dilakukan cuma di dalam hati. Allah itu tahu hati manusia. Tidak perlu seorang pun yang diberitahu tentang hati manusia kepada Allah. Tidak diucapkan pun, ada di hati, itu sudah ditahu. Kan Tuhan bilang, sejak kecil manusia itu sudah jahat. Sejak kecil hatinya loh. Hanya hati yang dijamah Tuhan Yesus, hati yang berubah. Ya. Hati. Mau kemana kita? Tidak ada yang tersembunyi. Semua harus bertekuk lutut di hadapan hakim itu. Ya. Waktu itu baru orang tahu, inilah Yesus yang saya tolak. Alkitab berkata, semua lutut berteluk, semua lidah mengaku Yesus itu Tuhan. Dia itu firman. Di dunia ini ada firman untuk menghakimi kita, sementara kita jadi disebut gereja Tuhan. Upaya apa yang tidak benar, tidak betul itu dikeluarkan dari kehidupan kita, bukan dipertahankan. Ya. Coba Roma pasal 14 ayat 11 dan 12. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Ya. Semua orang akan bertekuk lutut. Semua orang akan bertekuk lutut, musuh-musuhnya Tuhan, yang menyalibkan Tuhan, yang banyak membenci pengikut Tuhan,
Ya, Tuhannya dibenci, orangnya juga dibenci. Itu semua akan bertekuk lutut di hadapan hakim yang adil itu, hakim yang tertinggi, hakim yang benar, hakim di atas segala hakim, Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup itu. Terus, dan semua orang akan memuliakan Allah. Ya, dalam Matius 25 dikatakan situ penghakiman terakhir. Coba ada itu temanya saja, Matius 25 ayat 31. Tidak usah baca ayat 31, temanya itu apa? Penghakiman terakhir. Penghakiman terakhir. Tidak ada lagi. Itu yang tertinggi. Puncaknya pengadilan manusia yang akan dibuang ke dalam penghukuman. Di sini tidak ada orang bisa berkata aku tidak salah. Dan tidak ada seorang pun dapat mengatakan mohon ampun, mohon maaf, ampuni saya Tuhan. Sudah tidak ada. Tidak ada waktu minta maaf, tidak ada waktu untuk minta ampun. Ini waktu masih ada. Ampuni saya Tuhan, saya mau bertobat. Sejahat apapun Anda, ketika nafas ini masih ada, seperti orang yang disalibkan di sebelah kanan Tuhan Yesus, sepanjang hidupnya kejahatan, ketika dia sudah mau menghembuskan nafas di atas kayu salib, dia memandang Kristus. Jika engkau datang sebagai raja nanti, jangan lupa aku. Dia berkata kepada temannya yang menghujat, kamu jangan menghujat. Kita patut dihukum karena kita berbuat yang tidak patut. Tapi dia ini adalah orang benar. Ingat aku Tuhan, kalau engkau datang sebagai raja. Hari ini engkau ada bersama aku di Firdaus. Ada kesempatan, detik terakhir itu dia mengaku salah, hidupnya patut dihukum. Tapi nanti kalau orang menghadap pengadilan tertinggi terakhir ini, tahta putih, tidak ada kesempatan mohon ampun, ampuni saya Tuhan, aku mau tidak ada. Inilah waktunya. Cepat mohon ampun. Ini waktu masih ada untuk minta ampun. Darah Kristus sanggup menguduskan kita. Jangan sudah salah, tidak mengaku salah. Jadi jangan pernah berpikir nanti di tahta putih itu mohon ampun dan nanti Allah akan berbelas kasihan seperti waktu yang lalu dia masih punya belas kasih. Allah itu kasih adanya, Allah ingin semua manusia selamat. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia, begitu besar tak terukur kasihnya. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Ada kesempatan. Tuhan ingat aku. Tapi nanti di tahta putih Tuhan sebagai hakim itu tampil dengan tidak ada rasa belas kasihan. Tidak ada pengampunan lagi. Tidak ada rasa belas kasihan. Ya. Tidak ada kelihatan ingin, supaya orang ini selamat. Waktu Yesus ada di dunia 3,5 tahun memberitakan Injil, melakukan pekerjaannya. Waktu dia lahir di kandang hina Betlehem, besar tumbuh jadi anak seperti anak manusia biasa pada umumnya, anak tukang kayu, Yusuf dan Maria. Umur 12 dibawa ke bait Allah. Di sana dia bercerita dengan para alim ulama. Mamanya, papanya mencari, tidak menemukan. Ada di Yerusalem dalam bait Allah. Dia bilang sama mamanya, bukankah aku harus ada selalu di rumah bapakku? Orang tuanya tidak ngerti perkataannya, tapi disimpan di hati. Ketika dia memberitakan Injil, ketika dia menyaksikan
Ada seorang anak muda, anak dari janda, sudah janda, punya anak yang mati lagi, sudah jatuh dihimpit oleh tangga. Lalu Tuhan, dikatakan dalam Injil Lukas, melihatnya penuh belas kasihan, lalu membangkitkan anak muda di Nain, di kota Nain ini. Wajah Tuhan waktu itu masih penuh belas kasihan. Ketika seorang perempuan berzina yang dibawa ahli Taurat, orang Farisi, ditemukan di bait Allah, di tengah-tengah bait Allah, dia menghadap Yesus, dibawa ke situ. Dan ahli Taurat, orang Farisi mengatakan, hukum Taurat mengatakan orang yang kedapatan berzina harus dihukum mati dengan batu, dirajam dengan batu. Tuhan Yesus melihat melihat perempuan ini dengan penuh belas kasihan. Tuhan tidak menghendaki mati, Tuhan menghendaki dia hidup. Dia menulis di lantai, tulis. Apa yang ditulis? 2 kali tulis. Orang menuntut. Dia berdiri. Siapa di antara kamu yang belum pernah berbuat dosa, yang tidak pernah melakukan kesalahan? Lempar batu dulu. Silakan. Yohanes 8 mencatat, satu persatu mereka itu mundur, sehingga tidak ada lagi orang di dalam bait Allah itu. Dan Tuhan tanya pada perempuan ini, tidak ada yang lempar batu sama kamu? Saudara bisa bayangkan, mukanya Tuhan penuh belas kasihan. Dia tidak belas kasih dosa yang dilakukan. Dia belas kasih pada manusia yang berdosa ini. Dia benci dosa yang kita lakukan, tapi dia mengasihi saya dan mengasihi saudara. Haleluya. Saya bisa membayangkan betapa belas kasihan wajah Tuhan melihat perempuan kedapatan berzina ini. Ketika tidak ada batu yang terlempar di atas tubuhnya, Tuhan tanya, tidak ada orang lempar batu? Tidak ada. Tidak ada Tuhan. Pergi. Aku tidak menghukum kamu. Aku juga tidak menghukum. Tapi jangan berbuat dosa itu lagi, supaya yang lebih buruk jangan terjadi pada engkau. Waktu itu wajahnya masih penuh belas kasihan, tapi nanti di tahta putih tidak ada wajah itu. Tidak kelihatan itu. Sebab Tuhan berkata, hari ini selama masih ada waktu, selama hari masih siang, selama masih ada dikatakan hari ini, masih ada kesempatan untuk bertobat. Berkali-kali, berhari-hari, berbulan-bulan, berminggu, bertahun suaranya diperdengarkan, tangan Tuhan diulurkan, mari kepadaku, tapi tidak ada orang yang mau bertobat. Bangsa Israel, aku mengulurkan tangan kepadamu berhari-hari, tapi tidak ada yang datang kepadaku. Waktu itu Allah murah hati, panjang sabar, penuh belas kasihan. Tapi ketika sudah di tahta putih itu, tidak ada orang bisa melihat wajah yang penuh belas kasihan, wajah yang penuh wibawa. Sangat ngeri pemandangan itu. Inilah waktu di mana kita sadar bahwa kita semua akan dihakimi. Apa tuh yang kita cari? Seperti Esau, hanya memuaskan dagingnya, hawa nafsunya, makan, berburu. Tidak pernah memikirkan tentang hak kesulungan, tentang menjadi anak sulung yang harus dipertahankan. Sebab Ibrani mengatakan, nanti di sana kumpulan meriah di Bukit Sion, di kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, anak sulung berkumpul, anak-anak sulung
yang namanya ada di dalam kerajaan surga. Pokok sekarang aku cuma pikir makan, minum, pakai. Tuhan bilang hidup itu lebih penting dari makanan. Tubuh kita ini lebih penting dari pakaian. Manusia terus seperti ayam. Ayam itu bangun pagi kok turun mengais. Sore jam 5-6 naik lagi tidur. Tidak pernah memikirkan bahwa satu hari kelak tidak ada yang tersembunyi. Dijauhkan Tuhan dari kita masuk dalam penghakiman terakhir ini. Ya. Tapi walaupun Allah tidak ada belas kasihan, tapi Dia tidak sembarang mengadili. Dia punya bukti-bukti yang nyata. Di sana dituliskan oleh malaikat-malaikat. Tolong dibaca itu. Daniel 7 ayat 10b saja. Dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya, lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Nah, ada kitab-kitab. Orang tidak bisa mengatakan tidak berbuat, ditulis perbuatannya baik dan jahat, kata Alkitab. Ya, terus Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Wahyu 20 ayat 12 dan 13. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Yang tidak peduli siapa dia, ya. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain. Ada kitab lain juga dibuka, yaitu kitab kehidupan. Ada kitab kehidupan di mana orang yang ada di dalam kitab kehidupan tidak dibuang ke dalam lautan api. Itu yang dibilang tadi dalam Ibrani 12 ayat 20-23, tidak usah dibaca. Di sana ada kumpulan meriah, anak-anak sulung yang terdaftar di sorga. Jaga jangan sampai kita kehidupan itu nama kita dicoret, karena hidup kita tidak kudus. Kita melakukan kecemaran lagi, kembali kepada dosa yang lama, seperti anjing kembali ke muntah, babi kembali ke kubangan, kata Alkitab. Ya. Pengkhotbah 12 ayat 14. Jadi tadi dikatakan Wahyu 20 ayat 12-13, kalau saudara baca sampai selesai, dihakimi menurut perbuatannya. Ditulis di kitab-kitab itu. Ada malaikat tulis sampai kata-kata. Oh, aku tidak bicara itu. Ada kok, tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian. Ada, nggak mungkin salah. Di sorga ini tidak ada yang keliru. Terus pengkhotbah, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku, ya, atas segala sesuatu yang tersembunyi, ya, entah itu baik, entah itu jahat. Ya, malaikat catat semua. Tanggal berapa, waktunya jam berapa, sesuai yang dicatat. Ibrani 4 tadi ayat 13 mengatakan semuanya terbuka dan telanjang, dan Allah tidak menghakimi kata orang apa, tidak. Jadi apa saja yang dicatat, kata-kata kita yang keluar dari mulut. Matius 12 mengatakan yang diucapkan mulut, menurut ucapanmu kamu dibenarkan, menurut ucapanmu dihakimi. Dan apa yang keluar di mulut itu dari hati. Isi hati manusia pun ditahu. Saya tidak bisa tahu hati saudara. Makanya ada pepatah mengatakan dalamnya laut,
bisa diduga, artinya bisa diukur berapa meter dalamnya laut. Tapi dalamnya hati manusia, siapa yang bisa duga? Saya tidak bisa tahu hati saudara, tapi Tuhan tahu hati kita, hatiku dan hatimu. Niat, ingin saja, itu sudah dosa. Ingin. Ya. Coba kita baca Yohanes 2 ayat 25. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Dia tahu. Saya tidak tahu. Mazmur 44 ayat 22. Masakan Allah tidak akan menyelidikinya? Ya. Karena ia mengetahui rahasia hati. Iya, tahu, Tuhan tahu itu rahasia hati. Kalau kita bercabang lidah, bisa di dunia ini. Bercabang lidah artinya lidahnya omong apa, tapi hatinya lain. Hati tidak sama dengan kata-kata. Kita tidak tahu. Mulutnya manis, tapi hatinya di dalam. Bisa itu. Kita tidak tahu, tapi Allah tahu. Jadi nanti tidak ada yang tersembunyi. Dosa di hati, dosa di mulut, dosa apapun telanjang, kata Alkitab. Itu penghakiman tertinggi, terakhir. Yang tadi kita baca di kitab Ulangan pasal 17, itu pengadilan tertinggi. Itu juga setinggi-tingginya. Masih tetap manusia yang melakukan, walaupun atas nama Allah. Seringkali manusia melakukan kesalahan. Ya. Pengadilan yang adil dalam Ulangan 16 yang kita baca tadi, itu seringkali juga tidak ada keadilan. Ya. Kita akan lanjut pada pendalaman Alkitab yang akan datang. Dan kita mungkin akan menyertai pendalaman Alkitab kita dengan perjamuan kudus. Ya. Jadi saudara, kita mesti berhati-hati dengan pengadilan yang terakhir ini. Ya, tapi orang yang sudah kebangkitan pertama tidak masuk di situ. Tidak masuk. Mereka mengikuti pengadilan tahta Kristus untuk bukan dihukum, tapi banyak orang juga tidak punya apa-apa di sana, tidak punya mahkota, enggan bersaksi, hatinya tidak menyelamatkan orang, tidak memikirkan orang lain selamat, hidup untuk diri sendiri dan sebagainya. Semoga Tuhan mencelikkan mata kita. Saya saja menuliskan ini, membaca ini, mau menyampaikan ini, ngeri. Sesekali ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya angkat tangan, Tuhan, saya tidak mau masuk situ. Tolonglah saya. Kita masih berjuang. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Di rumah kita bangkit semuanya. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Bisa mendengar firman Tuhan itulah kesempatan yang baik.
kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari kita bersyukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, hari yang Kau beri, tak habis-habisnya, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Amin. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habis kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur. Mari kita menyembah dengan ucapan syukur, karena ucapan syukur adalah memuliakan Allah. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya, haleluya. Ya barabasya, ya rabasya. Kami percaya Tuhan, Kau Bapa yang baik, yang memberi kesempatan kami bertobat, yang memberi kesempatan kami waktu untuk bisa mendengar firman dan disadarkan
Inilah waktu yang kami ucapkan syukur dan mengagungkan Engkau Bapa yang baik. Berkati kami semua, sadarkan kami lewat Roh Kudus. Biarlah dunia juga insaf setelah mendengarkan firman Tuhan, supaya tidak banyak Tuhan yang memalingkan telinga dari mendengar firman yang benar, supaya semua orang diselamatkan dari penghakiman terakhir dan jatuh di dalam lautan api. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus Tuhan memberkati kami. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya kita semuanya diberkati Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah ini. Kita akan bangkit berdiri di tempat kita masing-masing. Tetap berdiri, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita pandaikan satu lagu. Tadi unaikan syukur kornya tadi. Kunaikan syukur, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya, habis-habisnya kasih dan rahmat. kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu, Besar setiamu di sepanjang hidupku. mari angkat tangan dua-dua. Terimalah berkat, kasih karunia, anugerah, cinta kasih, persekutuan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, mempelai laki-laki sorga yang akan datang, Hakim yang adil, Raja di atas segala raja, memberkati kita hari ini sampai Ia datang kembali pada kali yang kedua. Kita semua diberkati supaya kita menjadi berkat. Terimalah berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Kita akan berjumpa kembali di pendalaman Alkitab berikutnya dengan perjamuan suci. Sampai bertemu di jadwal yang akan datang.